Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama Enda dan kali ini kita sudah ada di akhir ujung bulan Oktober. Di mana di bulan Oktober ini banyak banget nih peristiwa-peristiwa sejarah yang kalian harus tahu. Di mana Bapak Jokowi mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden. Ada peristiwa pentingnya juga yaitu Bapak Prabowo sudah dilantik menjadi presiden kita, negeri Indonesia. Dan banyak banget nih peristiwa-peristiwa penting yang kalian harus tahu. Saya juga mau bilang nih kalau ini disclaimer ya, yang infonya juga saya dapatkan dari media sosial. Jadi saya mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan. Dan jika kalian suka tolong di like dan subscribe. Kalau kalian nggak suka tolong diabaikan aja. Ya tanpa menunggu berlama-lama lagi ya kita simak beritanya biar kalian nggak kapok. Mas Gibran menyerahkan sepenuhnya untuk para menteri-menteri dipilih langsung oleh Bapak Prabowo. Ya, sekali lagi untuk susunan kabinet kita serahkan sepenuhnya ke Pak Presiden terpilih. Saya yakin beliau sudah menimbang-nimbang dengan matang siapa-siapa yang akan masuk dan sekali lagi keputusannya ada di Pak Presiden terpilih. Kita menghormati keputusan beliau, kita loyal ke beliau dan saya yakin nanti akan dipilih orang-orang terbaik untuk menempati posisi-posisi. Ya, terima kasih ya. Kita kembalikan lagi ke Pak Presiden terpilih. Oh semuanya terpilih ya. Terima kasih ya. Bapak Jokowi aja presiden sampai gondok loh melihat hasil pemilu, apalagi rakyatnya. Kalau boleh dibilang gondok banget. Kenapa Pak gondok banget Pak? Ya gimana, sudah 21 ya kan, ada tambahan 6 menit, tapi sudah 9 menit belum dibunyikan gitu kan. Dan pada detik terakhir Di akhir masa jabatannya Bapak Jokowi nyempetin dulu nih untuk meresmikan istana negara di ibu kota Nusantara. dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami hitung mundur. 3, 2, 1. Pada saat Bapak Jokowi meresmikan Istana Negara di Kalimantan, Bapak Jokowi bilang kalau Istana Negara udah nanti akan diresmikan oleh Bapak Prabowo. Ini alasannya. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Dan karena Istana Garuda ini saat ini masih dalam proses finishing dan dimungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan, maka pada hari ini saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu dan nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ngeselin banget gak sih Ketua DPR bilang Bang Koming di Komisi 2 itu untuk menghibur anggota lainnya. Woi Bang Koming itu wakil rakyat, bukan komedian untuk menghibur wakil rakyat. Teman-teman begini, ada Senator Agita, Senator Anya dan teman-teman Jawa Barat ada Bajian Paira. Sebenarnya prosesnya muncul dari bawah nih. Teman-teman berembuk. Harusnya Senator Koming bilang ini bidang saya, seni budaya. Nah, tapi kan sudah terlanjur masuk ke pimpinan dan kita ketok. Bisa, kalau seandainya pun sore nanti atau malam nanti pun teman-teman bersepakat berubah, bisa aja usulkan ke kami, nanti kita ketok lagi tapi. Kalau seandainya bersepakat, atau belajar dulu Pak Komeng setahun, ikuti aja dulu keputusan ini, tahun depan berubah. Oh gitu. Ya. Kita nggak mau dipindah Pak. Kita mau untuk belajar. Hah? Kalau pindah kan kami watrap lagi. Enggak, Pak Komeng, teman-teman di Komite 2 tuh pengen Bapak tetap di Komite 2 biar banyak hiburan gitu loh. Ya Pak, nggak boleh pindah, nggak boleh.
Tapi janji dia kepada konstituen dia itu budaya, sering saya lihat itu. Kejujuran Bang Komeng kalau dia nggak cocok di Komisi 2 itu sangat keren loh. Ngapain juga duduk Komisi 2 kalau dia nggak ngerti apa-apa? Banyak kan mama pimpinan, jadi tahu sendiri mulut mama kan paling sakti di dunia. Nah, saya ini sebenarnya komitenya ingin di seni budaya, tapi saya habis dijenggutin, jadi saya masuk ke komite 2 yang saya tidak memahami kata soal pertanian. Nah tadi kan pimpinan bilang itu harus mempelajarinya cepat. Pimpinan bisa mengarahkan saya harus belajar kemana. Nah itu. Terima kasih pimpinan. Interupsi pimpinan. Uji coba makanan gratis untuk anak sekolah sudah berlaku di Jakarta, tapi sayangnya anak saya homeschooling, jadi nggak dapet dong. Program tersebut berarti Pemprov DKI siap gitu kan? Ya, Pemprov DKI sangat siap. Maka dari itu sejak 7 bulan yang lalu saya coba terus. Dan di DKI kan juga ada kantin sehat yang kita inisiasi, pemerintah inisiasi 2 tahun yang lalu ya, ketika kita masuk setiap sekolah, ketika saya masuk setiap sekolah itu harus ada kantin sehat. Dan anak-anak diajari untuk bisa mengecek adanya borang, kedua itu diajari. Dan timnya dari dinas KPKP itu juga turun, jadi ada dinas kesehatan maksudnya melalui kasih kecamatan. Profesi hakim itu nggak semudah yang kalian lihat loh. Mereka dapat ancaman dan mereka juga mendapatkan pemohon. Negara itu menempatkan hakim hanya membayar sekian rupiah hanya untuk kebutuhannya, tapi menutup yang lainnya, keamanannya, kesehatannya. Jadi kan ada yang timpang. Kita ini hidup dengan utang dari orang, tahunya hakim itu pejabat negara banyak uang. Memutuskan perkara hasil banyak no. Ancaman yang kami terima sebulan yang lalu perkara kawasan ekonomi khusus, kami diteror, diancam, kami dilecehkan. Bapak hakim ya sudah terima duit banyak ya. Keren dan hebat banget loh, ada aktivis Inggris yang memajang foto ibu dan anak digajah di museum di Inggris. Free Palestine. The UK government is complicit in genocide. We have put a poster in front of a mother and her son. Children are dying in Gaza. They are being operated on without anesthetic. Women are giving birth without any medical attention. Our government is complicit. 87% of the public support an arms embargo in Israel. Para hakim protes ke pemerintah karena selama 12 tahun gaji dan tunjangan untuk para hakim belum pernah naik. Saya kira adalah profesi yang paling jarang bersuara terkait dengan kesejahteraan itu hakim, Mas. Apakah ada larangan dari pimpinan kami di Mahkamah Agung? Tentu ada larangan, seperti bukan larangan secara tidak boleh, karena ini hak kami kan. Cuti tahunan itulah adalah hak semua hakim yang ketika diambil itu tidak bisa dikatakan mengganggu hak para pencari keadilan. Kami disuruh bersabar. Tapi memang kaminya saja yang tidak sabar. Tapi apakah kami layak disebut tidak sabar setelah menunggu selama 12 tahun? Ini kan juga jadi pertanyaan nih. 12 tahun kami menggunakan jalur-jalur formal, resmi, tidak diabaikan oleh pemerintah. Protes itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap negara, Mas. Kita sebagai anak bangsa tidak boleh diam ketika ada satu hal yang kita anggap tidak benar. Karena kalau kita mendiamkan, kita sama saja membiarkan keburukan-keburukan itu terus terjadi. Takut apa tidak takut? Kayaknya semua hakim yang saat ini berada di Jakarta sudah siap menerima apapun resikonya. Yang penting ini kami suarakan, dikembalikan kepada pimpinan. Jika ingin menghukum silahkan diproses, tapi proseslah dengan cara-cara yang adil. Informasi sejarah banget nih dari Mbak Najwa tentang kalau kita di Indonesia itu punya 8 istana negara. Yuk kita cek videonya. 3. Istana Bogor. Tentunya berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Ini jadi istana paling nyeni karena menyimpan banyak koleksi lukisan, patung, sampai keramik. Istana Bogor jadi tempat favorit anak-anak presiden buat melangsungkan pernikahan. Bahkan ada juga yang memperingati syukuran 7 bulanan kehamilan di sini. 4. Istana Gedung Agung Yogyakarta. Yang ini fungsinya sebagai tempat menerima tamu agung. Tercatat sudah ada puluhan kepala negara yang bertamu di sana dan beberapa diantaranya bahkan sempat menginap. Oh ya,
Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, melahirkan Megawati Soekarno Putri pada tahun 1947 di Gedung Agung ini. Informasi sejarah banget nih dari Mbak Najwa tentang kalau kita di Indonesia itu punya 8 istana negara. Yuk kita cek videonya. Nggak cuma satu, istana kepresidenan di Indonesia itu jumlahnya ada 8. 1. Istana Negara. Letak di Jalan Veteran, Jakarta Pusat, dan Presiden SBY pernah tinggal di sini saat menjabat. Fungsi utama Istana Negara ini diantaranya buat kegiatan pemerintahan seperti pelantikan pejabat tinggi negara atau menerima tamu kenegaraan. 2. Istana Merdeka. Lokasinya di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Meskipun fungsinya jadi tempat tinggal resmi sekaligus kantor presiden, ternyata cuma Bung Karno dan Gus Dur yang pernah tinggal di sini selama menjabat. Presiden Jokowi pernah juga sih, walau sebentar, dan akhirnya pindah ke Istana Bogor. Bangunan Istana Merdeka ini konsepnya rumah panggung. Selain sebagai antisipasi banjir, juga jadi ventilasi biar sejuk penghuni di dalam.